Menurut ukuran KPK sudah wajar begitu 11 tahun untuk perbuatan korup pejabat negara di tengah pandemi. Kawal uang rakyat itu topik Mata Najwa malam ini. Kita membahas berbagai hal spesifik di bagian terakhir ini. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron adalah komisioner KPK yang sudah bergabung sejak tadi. Pak Nurul Gufron, bukan lagi soal TWK, tapi saya ingin Anda berkomentar soal kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mendapat banyak sekali sorotan publik, kemarin pembelaan terdakwa, sebelumnya KPK yang disorot karena tuntutan hanya 11 tahun. Ada tanggapan soal itu Pak Nurul Gufron? Tanggapan saya, jadi publik kan selalu membandingkan dengan ucapan atau statement ketua yang mengatakan bahwa korupsi di kala pandemi hukuman mati. Padahal itu adalah untuk pasal 2 ayat 2. Sementara untuk Pak Juliari adalah kasusnya adalah suap dan gratifikasi. Yang perlu dipahami publik, kami pada saat menuntut itu semuanya ada tolak ukur. Jadi kalau mohon maaf saya tidak akan menyebutkan tolak ukur tuntutan sebelumnya ya. Jadi ada menteri sebelumnya, itu bahkan itu tuntutannya 10 tahun. Tapi karena pandemi, maka untuk yang Pak Juliari kita sudah tingkatkan menjadi 11 tahun tuntutannya. Itu yang perlu kami jelaskan. Saya perlu juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Zainal ya. Menurut ukuran KPK sudah wajar begitu 11 tahun untuk perbuatan korup pejabat negara di tengah pandemi. Ya, kami ada tolak ukurnya. Jadi mana yang normal bagaimana, yang kemudian ketika masa pandemi atau paceklik atau krisis ada pemberatan, ada faktor pemberatan, ada faktor peringan, itu semuanya saat ini sudah ada formulanya, bukan tidak ada parameternya. Jadi sebenarnya sangat bahkan sangat taktikal ya, sangat matematik banget. Jadi kalau suara-suara publik Pak Nurul Gufron, suara-suara yang mengatakan KPK kok plin-plan begitu. Tadinya awalnya sebegini tinggi, seberapa keras, tapi pada kenyataannya hanya seperti ini, kan suara-suara publik kita dengar seperti itu Pak Nurul Gufron terhadap KPK. Nah, iya, karena publik tidak paham bahwa konteks yang disampaikan ketua itu adalah pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 1-nya itu adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri. Kalau di kala pandemi, kala kebakaran, karena krisis, itu bisa diancam hukuman mati. Tapi untuk yang Pak Juliari bukan pasal 2 ayat 2, tetapi pasal 5 dan pasal 12B, gratifikasi ya, dan pilihan untuk pilihan menggunakan pasal itu kan juga sesungguhnya pilihan yang ada pada KPK begitu. Saya ingin lempar singkat ke Mas Uceng soal kasus. Bukan masalah pilihan hukum ini, Mbak, bukan pilihan hukum ini. Tapi pilihan fakta. Ya, fakta yang muncul yang kemudian itu analogi kasusnya dirangkai oleh penyelidikan yang juga dilakukan oleh KPK tentunya. Dan tuntutan yang juga dilakukan oleh KPK. Mas Uceng bagaimana? Saya pikir begini ya, setingkat kita merumuskan tuntutan, formulanya, termasuk juga keseriusan soal penyidikan, itu menjadi faktor yang paling penting. Kita ketahui misalnya keseriusan faktor penyidikan ini yang paling dipertanyakan ke KPK dalam soalan kasus ini. Ya. Kenapa? Karena kemudian terlihat misalnya ada tindakan-tindakan di mana tidak keseluruhan konstruksi itu dibongkar dengan baik. Kalau kita masih ingat misalnya ada dugaan dalam kaitan dengan mengatur alokasi tertentu yang itu dilakukan dengan korelasi terhadap misalnya adanya korelasi partai tertentu. Oke, Mas Uceng, singkatnya saya ingin tahu apakah memang ini publik yang tidak paham atau memang ada sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik oleh KPK? Karena kan ada kesan seolah-olah ini publik yang tidak paham nih. Singkat saja, Saya pikir tidak ya. Saya pikir satu sisi Anda bisa punya formula, Anda bisa punya penyidikan, Anda bisa menampilkan fakta. Tapi pada saat yang sama ada pertanyaan soal keseriusan, bagaimana membangun formula, bagaimana kemudian menyajikan fakta itu, bagaimana mengejar fakta itu. Karena kita ketahui salah satu kritik terhadap KPK sekarang adalah kemampuan untuk mendedahkan kasus itu secara baik ke publik. Karena kelihatannya kan agak terbata-bata ya, dalam kasus suap KPU juga begitu terbata-bata, misalnya Harun Masiku, dalam kasus KKP juga terbata-bata karena ada sekian banyak sebenarnya yang kelihatannya tidak diungkap dengan baik. Dalam kasus ini pun kelihatannya begitu.
Baik, Pak Nurul Gufron, yang jelas KPK akan selalu disorot dan akan selalu dimintai, akan selalu dilihat oleh publik. Jadi sudah siap dengan berbagai sorotan itu ya Pak Nurul Gufron. Singkat penutup. Nah, siap, dan KPK sekali lagi sebagai penegak hukum tentu juga bagian dari penyelenggaraan negara, pelayan publik, maka kemudian sekali lagi bagi KPK suara publik adalah cermin. Kami tidak akan mempersalahkan publik, tapi tentu juga tetap ada dialogis ya. Sebagaimana juga saya sebenarnya ingin menimpali apa yang disampaikan Mas Uceng gitu ya, bahwa KPK sangat senang untuk diawasi. Tapi pada saat contohnya misalnya UGM bikin peraturan rektor, apakah kemudian kalau ada masalah itu ombudsman bukan MA yang memeriksa? Ini mohon pencerahannya kalau memang merasa peraturan rektor UGM boleh diperiksa oleh ombudsman. Nah, saya mohon dasar hukumnya. Terima kasih. Baik, mungkin setelah dua hal yang berbeda tentu setelah saja. ini kita bisa berdialog soal itu. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk membahas hal itu. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini, Mas Uceng. Terima kasih Pak Nurul Gufron. Terima kasih juga Pak Robert dari Ombudsman, dan terima kasih ke Bang Masinton Pasaribu yang sudah bergabung juga. Selamat malam teman-teman. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Jika ada kesempatan untuk menghamburkan uang negara, pandemi saat yang tepat menyalurkannya kepada warga. Daripada memfasilitasi hajat hidup para politikus. Prioritaskan dulu rakyat yang sedang lapar dan haus. Lihatlah kondisi di sekeliling, masih ada yang susah mengisi piring, bertahan setengah mati sampai gering. Ada ujaran tua tentang larangan berfoya di tengah kemiskinan. Musik yang haram ialah bunyi alat makan saat yang lain kelaparan. Tolong sekali saja mencoba tak menyejahterakan diri. Bukankah gaji dan tunjangan tak pernah dikurang-kurangi? Jika boleh, kami mengharap pejabat bertugas semestinya. Tidak ada hari yang lain selain sekaranglah momentumnya. Kami akan mengingat nama-nama yang bertindak patut. Selamanya tak akan lupa kepada yang perilakunya butut. Ketika perut sedang sungguh lapar, penglihatan niscaya lebih nanar mencatat semua perilaku cemar. Ini waktunya mengembalikan uang rakyat kepada rakyat. Jeritan mereka ialah tali yang kelak akan balik menjerat.